Halo, semuanya. Wah, oke. Kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok, energinya bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. So kali ini temanya berjudul tanda-tanda dia akan mendekat ke kamu. Wah, kita clarify energi secara general ya. Kayak gimana tanda-tanda dia yang kamu fokuskan itu, yang terkoneksi itu, ya seperti apa tanda-tanda dia itu akan mendekat ke kamu. Okay. Ini ada kartu winter. Oke. Ada foundation. Rebirth. Wah. Ini tuh aku ngerasa energi yang kuat, yang punya koneksi spiritual ya. Ini koneksinya spirit banget kamu sama dia. Ya bagi kalian yang ngerasa rada-rada susah lupain orang ini ya, butuh waktu lama melupakan dia, atau kayak ya kamu tuh selalu inget dia, bahkan kamu udah mau melangkah ke depan tapi dia kayak manggil-manggil kamu dari belakang atau kayak bayangan dia tuh selalu mengikuti kamu ya. Jadi kalian bisa aja kayak mirror gitu energinya, kemanapun kamu bayangan dia selalu mengikuti, vice versa juga, kemanapun dia bayangan kamu mengikuti gitu. Jadi ya aku ngerasa orang ini mungkin harus ngerasain tahap kehilangan kamu ya. Kalau dia tuh udah ada di tahap kehilangan kamu, itu tandanya dia di situ menyadari kalau dia mencintai kamu, dia rindu sama kamu. Biasanya kalau udah kayak gitu energi dia, itu biasanya kalian sering ketemu di mimpi gitu, bertemu dalam mimpi. Ya kamu kadang nggak mikirin dia, tiba-tiba dia dia ada di mimpi kamu gitu. Kamu misalnya sebelum tidur gak ada mikirin dia, ya tiba-tiba aja dia tuh hadir di mimpi kamu. Kalian bertemu di mimpi itu, ya. Dengan catatan ya itu, kamu gak mikirin dia sebelum tidur. Kalau kamu mikirin dia sebelum tidur, ya itu bunga tidur. Gitu. Kalau kamu mikirin dia sebelum bobo, ya itu energi kamu. Gitu, tante. Om. Kakak. Jadi ya itu sih. Kemudian aku ngelihat tanda-tanda dia akan mendekat ke kamu, itu energi dia tuh makin kenceng ke kamu. Misal ya kamu udah berusaha keras nih, sibukkan diri dengan kerja, ada kegiatan, atau ya ada usaha, atau gabut juga kamu berusaha sibukkan diri, tetap aja kamu susah lupain dia gitu. Beberapa ada yang gitu, ada yang sampai bertahun-tahun mungkin, butuh waktu selama itu untuk bisa healing ya, melupakan dia. Itu nggak mudah. Semakin kamu berusaha keras ya untuk ya nggak mau lagi menghadirkan dia di pikiran dan perasaan kamu, semakin tersiksa sebenarnya batin kamu, karena energi dia itu makin kencang ya.
makin kencang. Jadi kalian itu kayak tarik tambang sebenarnya. Kamu narik untuk ke arah yang lebih baik atau ke arah depan, tapi dia makin narik kamu untuk balik lagi ke dia. Seperti itu. Makanya nih beberapa kalian ada yang ya entah tiba-tiba bangun tengah malam, atau ya saat kamu bangun tidur, ya lucu aja gitu, kamu malah langsung mikirin dia. Padahal belum tentu dia mikirin kamu, atau dia di sana ada yang lain, atau kamu ada yang lain. Dan ya itulah lucunya, pas kamu bangun kok malah dia orang pertama yang kamu pikirkan. Gitu. Atau ya setiap mau tidur malah kamu kepikiran aja sama dia gitu, membayangkan dia. Sebelum tidur mungkin kamu cek energi dia, nonton tarot gitu. Atau ya sebelum tidur kamu butuh pencerahan untuk menenangkan kamu, entah pencerahan dari tarot, atau sebelum tidur kamu bermeditasi, berdoa supaya jiwa kamu tenang, supaya kamu healing dari energi dia gitu. Ya ada yang sampai berusaha keras sih, bahkan ya tiba-tiba bisa nangis, tiba-tiba kayak ya sesek aja gitu dada kita. Iya gitu loh tante, om. Gitu kak. Kadang sesek aja dada kita, atau kayak jadi mager, jadi males gerak gitu, males ngapa-ngapain, tiba-tiba bad mood gak jelas. Itu biasanya energi dia lagi connect ke kamu, mendekat ke kamu. Soalnya gini, kan dia kalau merasa kehilangan gitu, dia fokus banget mikirin kamu, ya. Bahkan dia sering menarik diri, berdiam diri gitu. Yang dia renungkan itu kamu, kan itu fokus banget energinya ke kamu. Terus kalian satu frekuensi, apalagi kalau mirror, twin flame, soulmate, itu langsung ya gimana ya, langsung aja gitu nyampe ke kamu, tak terhalang apapun. Mau kalian jauh juga nyampe energinya, ya. Terus yang menjadi tanda dia mendekat ya, kalau dia sudah awaken ya, kalau kamu ngerasa dia tuh udah awakening, atau dia udah mau ke arah yang lebih spiritual kayak kamu, udah tahu jati diri dan memperbaiki diri, itu energinya memang mendekat ke kamu. Karena ya satu vibrasi gitu ya. Kalau dia mengikuti jejak kamu, jejak spiritual kamu, itu tandanya memang dia mendekat ke kamu, memang akan mendekat ke kamunya. Ini ada believe in the impossible. Ini ada have faith in your dreams. You're very close to achieving your goal. Terus aku ngelihat ini tuh di saat banyak banget ketidakmungkinan ya, atau kamu sama dia tuh udah ngerasa ya memang kita mustahil gitu, kita nggak mungkin, kita tuh kalau secara realita kita sulit bersama ya, entah karena ada penghalang, ada pemisah atau apa ya, kita sulit bersama. Tapi kalau misalnya nih kamu surrender, kamu berpasrah, berserah sama yang maha kuasa, ya aku rasa di situ Tuhan dan semesta akan bekerja ya. Apalagi kalau kamu yang benar-benar menguatkan iman, menguatkan doa kamu, menguatkan meditasi, afirmasi positif, itu kamu sebenarnya udah deket dengan tujuan kamu. Dalam artian ya doa kamu akan terkabul gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang nggak mungkin itu bisa aja jadi mungkin
kalau kita mau doa dan berusaha. Tapi itu semua harus balance, seimbang gitu. Apalagi ya kalau kamu memang orangnya baik, kalau kamu orangnya memang banyak memberikan hal-hal positif ke lingkungan sekitar kamu, kamu tuh ya melakukan hal-hal yang membuat Tuhan senang, itu ya Tuhan mau kabulkan doa kamu. Jadi afirmasi, meditasi, doa yang kamu lakukan itu gak sia-sia gitu. Ibarat kayak segala sesuatu yang gak mungkin itu bakalan dimungkinkan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kalau kamu ngerasa dia semakin jauh, tapi ternyata doa kamu tuh kuat dan kamu banyak melakukan kebaikan, menyenangkan Tuhan, ya Tuhan akan mewujudkan doa kamu, mengabulkan doa kamu. Jadi situ energinya mendekat ke kamu. Ya, apa aja sih bisa dilakukan oleh Tuhan kan? Tuhan bisa membolak-balikkan hati manusia gitu. Jadi ya, ya yang Maha Kuasa itu Tuhan bisa menggerakkan hati dia atau menyentuh hatinya. Yang tadinya hatinya keras seperti batu akan meleleh ya. Gitu. Itu ada two of wands ya. Ini tuh ada seven of wands, zero pen. Ini ada seven of cups. The tower. Temperance. Oke. Ada Leo, Sagittarius, Aries, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Sagittarius, Taurus, Capricorn, Scorpio, Aries. Ini Libra juga kuat ya. Ya, Leo itu kuat. Cancer juga kuat di sini. Ya, gitu. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi yang muncul ya zodiaknya. Jadi aku ngelihat ini tuh apa ya, situasi dimana sebenarnya dia dingin banget ya sikapnya. Kalau kamu lihat, dia tuh entah diam kah, pasif, atau ya dia dingin gitu. Sikapnya dingin banget. Cuma sedingin-dinginnya dia gitu, atau dia diem gitu, dia tetap kayak selalu memperhatikan kamu, memantau kamu gitu ya. Kamu punya media sosial pasti dia perhatikan. Kamu privacy juga, kamu nggak update juga, ya tetap aja dia bisa menerobos itu. Beberapa kalian dealing sama orang yang intelektualnya tinggi, sebenarnya bisa aja dia cari informasi tentang kamu dari mana aja. Ada yang ini juga sih, kayak beberapa nyari info tentang kamu dari orang pintar gitu, atau dia ada kenalan yang punya indera keenam yang supranatural kayak gitu. Terus aku ngeliat ya setelah dia tahu semuanya tentang kamu, tentang koneksi kalian, ya tetap aja dia lebih kayak menggunakan pemikirannya sendiri gitu. Kadang dia suka denial ya, suka nolak perasaannya ke kamu, atau dia merasa ya buat apa juga aku berjuang ke kamu ya, apalagi kalau ada orang lain, apalagi kalau kita beda, males lah gitu ya. Aku maunya hidup itu nggak ribet, sama kamu tuh nggak enak, dan ya aku lebih bagus menyakiti kamu biar kamu menjauh gitu. Aku lebih bagus cuekin kamu biar kamu menjauh. Ini beberapa memang dia ngerasa kayak ya takut aja kalau sama kamu tuh hubungannya nggak berhasil, terlalu cemas, khawatir, terus takut kayak nggak bisa menghadapi tantangan bersama kamu, terus kayak ya takut aja semakin dalam cintanya sama kamu, makanya dia menghindar, atau dia punya prioritas lain. Terutama kalian yang dealing sama orang dia banyak pilihan atau banyak yang mau sama dia,
itu biasanya dia akan lebih ngikutin keangkuhan dia gitu ya, dia akan ngikutin egonya, makanya dia sering nyakitin kamu. Ya kalau dibilang kayak ilfeel gitu sih menurut aku. Terus ini kayak semesta atau ya Tuhan itu benar-benar membuka pola pikirnya, membuka perasaannya juga, bahwasanya ya cinta itu juga anugerah gitu. Dia harusnya bersyukur, dia harusnya berbahagia karena sebenarnya dia mencintai kamu gitu ya. Dan ya dia mau sih kayak doa gitu sama yang maha kuasa. Eh, aku tuh sebenarnya pengen banget lupain kamu ya. Kadang aku pikir nggak wajar lah sama kamu, dia ngerasa gitu. Ya dia berdoa lah sama yang maha kuasa. Tuhan, aku tuh ngerasa kalau sama si Rosalinda ini atau si Fernando ini kayak nggak wajar. Aku pengen lupain dia, aku harus bersikeras ya, aku nggak mau gitu sama dia. Tapi ya gitu, jawaban doanya tetap aja dia sulit lupakan kamu gitu. Eh, ya apa ya, dia jadi merasa bingung, kayak merasa kok aku udah berdoa minta yang maha kuasa bantu aku lupain kamu kok susah ya gitu. Jadi dia berpikir lagi, oh ternyata kayaknya masih ada peluang nih, masih ada harapan mungkin ya aku bisa sama kamu. Nah dia analisa lagi gitu, makanya energinya mendekat lagi ke kamu. Ini kan energinya on off ya. Kalau energinya off biasanya itu dia memang lagi bodo amat sama kamu. Kalau lagi on memang dia lagi fokus nih mikirin kamu, memperhatikan kamu kayak gitu. Dan ya akhirnya semesta nyadarkan dia gitulah. Tuhan benar-benar menyentuh hatinya. Kalau ada sih maksud dan tujuan atau ada hikmah di balik ini semua gitu. Dan aku ngerasa ada situasi karma juga sebenarnya yang dialami orang ini ya. Kalau dia pernah nyakitin, pasti semesta menyakiti dia juga, semesta menghajar dia habis-habisan. Ini beberapa dari mereka pada akhirnya hidupnya itu berantakan atau dia gagal sama yang lain. Apapun yang dia lakukan, dia kerjakan itu banyak gagal. Bisa juga dia berakhir sama orang lain. Terus kamu yang bersabar, kamu yang ya bersabar gitu menanti perubahan baik dari dia, pada akhirnya ya ada hasilnya gitu, ada buah dari kesabaran kamu selama ini. Ternyata orang ini jadi mendekat ke kamu gitu. Oh, apa ya? Mungkin beberapa kalian di saat kamu tuh bener-bener udah move on itu dalam arti mengikhlaskan dan memaafkan ya, bukan berarti lupa ya. Di saat kamu udah benar-benar mengikhlaskan, di saat kamu benar-benar udah memaafkan, kamu udah menerima atau ya kamu beradaptasi menerima keadaan ya, di situ energi dia mendekat ke kamu. Jadi istilahnya ini tuh kayak kejar-kejaran sih menurut aku ya. Saat kamu menggebu-gebu banget dia menjauh gitu, saat kamu udah mulai biasa aja dia yang menggebu-gebu ke kamu. Jadi itu salah satu treatment juga sih. Kalau pengen seseorang ini mendekat ya kamu biasa aja. Apalagi kalau twin flame ya, kan ada runner caster ya. Kalau pengen diburu jangan memburu. Kalau pengen dikejar jangan mengejar, kan ada waktunya kita nggak perlu mengejar gitu. Tapi dalam artian jangan disengaja ya, jangan kamu sengaja aja gitu. Ya udahlah, gue menjauh aja, gue jual mahal bla 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 supaya dia ngejar, supaya dia mendekat. Nggak gitu juga kali, Andin ya. Nggak gitu juga Mas Al. Energi itu kayak apa ya? Nggak bisa dibuat-buat, nggak bisa diciptakan, nggak bisa dimusnahkan gitu aja. Energi itu harus benar-benar pure, murni di dalam diri kamu gitu. Jadi kalau kamu benar-benar kayak orang yang ikhlas, memaafkan, terus kayak orang yang ya udah legowo aja, mau dia datang atau enggak ya gue nerima aja gitu. Gue juga menghindar bukan karena gue pengen dikejar, ya memang kayak ya udah gue udah healing gitu.
gue udah menerima semuanya, memaafkan semuanya. Ya udah, itu baru energi kamu yang murni, bukan dibuat-buat. Jadi di situ baru dia mendekat ke kamu. Gitu tante ya. Om, kakak. Oke. Ini ada kartu receive with love and appreciation. Ada fokus on love dan ada love who you are. Nah, ini dia salah satu bagian dari tanda-tanda dia akan mendekat ke kamu kalau kamu udah mencintai diri kamu, ya. Kalau kamu udah menerima triggeran dari dia, kamu triggeran itu kayak apa ya? Gini, ini kalau energinya mirror ya. Kita saling men-trigger sebenarnya. Aku pernah bilang itu ya. Tapi kalau yang belum pernah dengar ya, saling men-trigger itu kayak sejak dia sering menyakiti kamu, dia ngasih cermin ke kamu. Nah, lu yang ngaca tuh, Yolanda. Lu udah cintai diri lo nggak? Lu selama ini baik banget sama si Jeffrey gitu, atau ya vice versa. Ya lu ngaca lah Jeffrey, lu tuh udah terlalu baik sama si Yolanda ini selama ini. Jadi ya lu ngaca lah gitu, dia ngasih cermin ke kamu. Ya lo ngaca, udah sejauh apa sih lo mencintai diri lo sendiri. Lo selama ini bucin parah, dan itu namanya parah, namanya berlebihan mencintai kan jadi toxic. Ya gitulah. Kalau kamu udah bisa mencintai diri kamu, saat itu dia mendekat. Karena apa? Setelah kamu udah menerima cermin dari dia, artinya kamu bisa ngasih cermin ke dia lagi gitu. Kamu ngasih cermin ke dia nih, lu Jeffrey, lu ngaca nih, ini cermin gua kasih. Enak gak sih kalau gue cuek sama lo? Enak gak kalau gue gak nganggap lo lagi gitu? Atau kayak, Yolanda, enak nggak kalau gue ngasih cermin gini supaya lo ngaca? Enak nggak dicuekin? Enak nggak kalau gue nggak nganggep lo kayak gitu? Ya, itu sih. Jadi energinya mendekatkan ke kamu. Jadi kayak energi orang yang tahu diri gitu, sadar diri. Oh, ya, gue harus berterima kasih nih sama lo, Rosalinda, Carlota, ya, Sergio. Gue harus ini berterima kasih. Oh iya, gue kan pernah bikin salah. Iya, gue harus minta maaf. Nah kan, jadi mendekat ke kamu. Gitu, tante. Gitu, om, kakak. Nah, release your ex. Chemistry. Wah. Heart to heart conversation. Nah, dan rilis energi negatif juga ya, kayak misalnya ya kalau kamu pernah sakit hati, pernah kecewa sama dia, kesel banget gitu ya, bahkan yang tadinya cinta jadi benci, bahkan ada yang dendam, beberapa kalian ya, tidak semua. So rilis lah itu, lepaskan ya. Tidak baik memendam rasa sakit hati. Boleh marah, tapi hari itu aja marah. Besoknya jangan lagi marah. Apalagi sampai sekarang masih marah. Jangan lagi ya. Karena itu tidak baik. Gimana Tuhan mau mendekatkan hal-hal baik untuk kamu, sedangkan dalam diri kamu tuh masih banyak energi toksik, masih banyak rasa sakit hati, sakit ya, sakit-sakitan, nah kayak gitu. Pokoknya jangan dipendem-pendem lagi lah. Maafin aja semuanya gitu. So ini tuh tinggal afirmasi aja sih, meditasi atau apa, karena kamu tuh udah satu chemistry dengan dia. Kalau kamu udah ngerilis energi toksik, dia akan ngerilis juga energi toksik dalam dirinya. Jadi kalau kamu sudah positif, dia akan menjadi sosok yang positif. Jadi dua jiwa yang sudah sama-sama positif, udah saling ngaca satu sama lain, udah memperbaiki diri, itu bisa didekatkan dalam sebuah komunikasi atau pertemuan yang baik. Dia akan mendekat ke kamu jadinya gitu ya. Jadi coba diikutin alur dari awal tadi, coba dilakukan
yang mana tahu berhasil, atau beberapa kalian udah merasakan, atau nanti bisa ada manfaatnya ini semua ya, gitu. Four of Cups, Queen of Wands, Ten of Swords, wow, Six of Pentacles, Page of Swords, okay, High Priestess, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Libra, Gemini, Aquarius. Banyak banget ya. Yang kuat ini Scorpio, terus yang strong Cancer dan Pisces. Bisa energi aja, cek juga moon rising Venusnya di astrologi.com gitu ya, biar tahu kalau kita tuh tidak hanya punya satu zodiak gitu tante ya. Gitu om, kakak. Jadi gini, aku ngerasa ya sebenarnya orang ini tuh stuck sama hidupnya ya. Jadi kalau kamu entah stalking dia di sosmed kah atau di tarot, kalau kamu lihat hidupnya itu ternyata sekarang kacau, itu memang kondisinya lagi stuck ya, lagi benar-benar yang nggak tahu sih gimana lagi ke depannya, kayak nggak ada rasa semangat gitu. Ya itu sebenarnya dia nggak semangat karena dia nggak komunikasi sama kamu. Jadi kalau ya dia udah dari tahap yang benar-benar merasa hancur, kacau atau berantakan, itu biasanya energinya memang mau mendekat ke kamu. Tapi dia kayak butuh waktu aja di situ ya. Soalnya nih beberapa dari mereka kan ya harus nurunin egonya dulu, harus benar-benar kendalikan dirinya, dan harus memilih ya, memilih kamu daripada yang lain. Jadi ini bisa aja ada yang mengendalikan dia, mempengaruhi dia. Tapi at the end dia akan melihat bahwa kamu yang lebih berfaedah daripada yang lain. Berfaedah, wah. Iya, kamu kan bisa diandalin, dimanfaatin lagi. Ya gitu. Ya ini nggak tahu ya. Mungkin kayak gimana ya bilangnya. Dia tuh cinta sama kamu, sayang. eh Tapi kan kamu tuh orangnya memang bisa diandalkan. Jadi karena bisa diandalkan, ya apa salahnya lu bantu gue? Apa salahnya lu perhatiin gue, kasih support? Atau kalau lu ada cuan ya bantulah. Kadang dia ngerasa gitu. Tapi ya mudah-mudahan nanti nggak gitu lagi ya. Tapi lebih kayak dia butuh perhatian. Itu sih paling utama. Dia butuh perhatian, dukungan, semangat dari kamu. And then ya lakukan afirmasi positif sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang pernah kamu lakukan. Misal kayak kamu entah dapat petunjuk gitu dari Yang Maha Kuasa setelah kamu berdoa ya, atau kamu dapat pencerahan dari tarot. Misalnya kamu tahu energi dia, energinya seperti ini, jadi responlah itu dengan bijak gitu. Contohnya, kamu tahu sekarang kondisi dia berantakan, jadi jangan bahas yang aneh-aneh di sosial media, karena dia kan rajin nih stalking kamu, dia rajin kepoin kamu nih tante. Om. Gitu kak ya. Jadi dia rajin stalking media sosial kamu. Nah kalau kamu ada upload yang bikin dia tidak berkenan, kalau kamu ada posting sesuatu di sosial media yang bikin dia tuh nggak suka, itu kan jadi membuat energi dia menjauh gitu. Tapi kalau kamu posting, upload sesuatu yang membangun, yang membuat dia nggak sensi, emosi karena kondisinya lagi kacau, ya itu tuh yang bisa buat dia jadi bertingkah yang positif. Maksudnya kayak ya gunakan media sosial itu dengan positif aja. Jadi nggak usah lagi sih sebenarnya sindir-sindiran, nggak usah lagi sih sebenarnya bahas-bahas atau ungkit-ungkit tentang dia di postingan kamu, apalagi membahas yang sensitif gitu tentang dia. Itu sih maksudnya. So ya aku ngelihat lebih bagus
gunakan media sosial kamu itu dengan bijak aja ya. Ya posting atau upload yang benar-benar netral gitu ya menurut aku. Yang bijak lah, jangan sindir-sindiran kayak gitu, atau ya gak usah bahas yang aneh-aneh, karena dia rajin stalking kamu gitu. Nanti kalau dia lihat itu uploadan kamu bikin dia sensi ya, jadi gimana dia mau mendekat gitu ya. Terus alangkah baiknya memang lebih bagus gak usah banyak bicara gitu ya. Nggak usah ngumbar-ngumbar sesuatu di media sosial. Kalian yang udah pasif di sosmed ya itu bagus sih sebenarnya, karena nih ada di fase yang healing ya sebenarnya. Lebih bagus menenangkan diri dulu gitu. Dia lagi healing juga, lagi kayak nenangin dirinya. So kalau untuk orang yang kayak gini tuh memang butuh kamu yang nggak bertingkah dulu seperti itu kak ya. Jadi ya ini lebih kayak apa ya, menurut aku tabur tuai juga. Kalau kamu ngerasa udah ngelakuin kebaikan selama ini ya udah cukup gitu loh. Kalau kamu udah banyak berkorban sama dia, bersabar sama dia, ya udah stop gitu. Kamu nggak perlu ngelakuin banyak hal lagi, hanya cukup duduk manis, afirmasi positif, meditasi, atau kayak banyakin doa aja supaya Tuhan menunjukkan keadilan, kebenaran gitu. Jadi kalau kamu lebih spiritual gitu, ngelakuin hal-hal yang lebih spiritual, itu lebih cepat mendekatkan energi dia ke kamu gitu. Oke lah. Ini ada kartu child, ada transition. Nah dia sebenarnya mau bilang ke kamu apa ya, dia tuh lagi ada di proses yang mempelajari semuanya, apa yang terjadi sama kalian selama ini, apa yang dia pernah lakukan, apa yang pernah dia terima dari kamu. Sebenarnya dia lagi menganalisa juga, lagi kayak apa ya, mungkin memang harus dia dimulai dari nol gitu energinya ya, dimulai dari nol, kayak istilahnya ya harus belajar dari dasar-dasarnya dulu, apa tentang arti cinta yang sesungguhnya, memberi dan menerima itu seperti apa, seimbang itu seperti apa. Terus ya dia harus benar-benar mengenal jati dirinya gitu, tujuan hidupnya dan siapa yang dia tuju. Kayak gitu sih sebenarnya yang pengen dia sampein. Istilahnya kayak aku tuh sekarang sebenarnya kayak anak kecil sih. Aku tuh sekarang kayak bayi yang baru lahir yang benar-benar lagi mempelajari semuanya dari dasar, dari awal banget. Kayak aku harus mencari jati diriku, tujuan hidupku, siapa yang aku mau, ya yang aku mau itu kamu gitu kan. Terus ya aku harus memahami arti cinta itu seperti apa. Aku pernah dealing dengan beberapa orang, dengan yang lain, tapi ya melalui kamu aku ngerti arti cintanya sebenarnya. Ya aku berusaha membanding-bandingkan kayak ini benarkah cinta yang murni, yang pure dari diriku sendiri, yang benar-benar anugerah dari Tuhan gitu. Ya dia lagi mempelajari itu. Terus dia kayak mau bilang, sebenarnya aku melihat cahaya atau seberkas sinar gitu di dalam diri kamu ya. Aku sering memperhatikan kamu dari dulu. Aku ikuti perkembangan hidup kamu. Terus aku kayak ngerasa nggak kebetulan Tuhan menghadirkan kamu di hidupku. Aku merasa kayak kamu seolah-olah bisa menuntun aku. Cuma aku selama ini denial, aku selama ini nolak gitu. Mungkin karena aku keras kepala, egoku tinggi gitu. Aku ya begitulah. Tapi ya dia mau bilang kayak ya sejak kita konflik gini aku jadi lebih mengikuti kata hatiku. Aku seolah-olah kayak
memang dituntun oleh semesta, oleh malaikat mengarah ke kamu, seperti itu. Jadi orang ini kalau berdoa, ya bayangan kamu sih yang muncul. Jadi kalau kita doa, bayangan itu muncul, bayangan kamu muncul, ya dia jadi ngerasa kamu tuh yang penting buat dia, kamu yang berharga, jadi mau mendekat gitu. Ini ada action, driving, taking risk, ya. So ya dia merasa kayak semua ini kayak teka-teki sebenarnya. Kadang dipikir-pikir kan, apa iya gitu, apa wajar, apa mungkin gitu. Tapi dia merasa kayak ya memang kamu tujuan hidup dia, kamu yang bakalan dia tuju. Karena di hidupnya yang gelap itu, yang dia lihat cahaya itu ada di kamu. Cahaya dalam artian ya gimana ya, kayak istilahnya dia fokusnya ke kamu jadinya gitu. Jadi kan ibarat kayak kalau dia fokusnya ke kamu, ya cahayanya itu memang ada di kamu, di dalam dunianya yang gelap. Jadi orang ini kalau dia udah ngelakuin action sedikit aja ke kamu, itu udah tanda dia mendekat ke kamu. Misal kayak actionnya, kalau yang nyata itu kayak komunikasi. Kalau komunikasi itu udah nyata banget, itu memang mau mendekat. Atau ada juga yang setengah-setengah, kayak tiba-tiba dia muncul lihat story kamu, status kamu, atau tiba-tiba jadi berteman di sosmed, atau tiba-tiba kontaknya muncul, yang tadinya blok jadi enggak lagi. Itu mau mendekat, walaupun masih setengah-setengah perjuangannya ya. Dia masih sekedar mancing supaya kamu yang hubungi duluan. Atau kayak ya banyak lah, lihat aja medsos kamu, sosmed kamu, ada nggak akun-akun palsu yang selalu aja memantau kamu? Ada nggak nomor-nomor nggak dikenal yang kontak kamu gitu? Ya tandai aja nomornya, coba cek di di mana ya, cek aja nomor ini nomor siapa, kan bisa gitu ya kalau operator. Kalau akun palsu ya pelajari aja, mana tahu bisa gitu ya terdeteksi ini orang mana gitu. Jadi kalau udah ada sedikit aja actionnya, udah berani ngambil resiko, itu udah aduh luar biasa sih. Memang mau mendekat ke kamu gitu kakak, tante, om. Oke, sekarang kita lihat hurufnya. Ini mungkin huruf di nama dia atau nama kamu ya, atau kalian, atau beberapa aja. Ini ada huruf I. Huruf I ya, yang pertama keluar. Ini ada huruf K. Ada C. C. Ciao Bella. Oke, ada N. Baiklah. Ini ada R. R ya. Ada J. Oke. Ada U. M. Y. Wah, ini I muncul lagi ya, huruf I. I. Oke. Ada X. X itu bisa past life. Orang ya udah lama lah, bukan orang tadi pagi. Bukan kemarin sore ya. Oke, ini ada A. Ada V. V. Oke, lalu ada G. Wah, huruf G.
baiklah. N muncul lagi ya. Di sini N-nya. Oke, huruf K muncul lagi. Oke, yang lain dong. Apa gitu? Nah, ini ada S. Ada P. Ada Z. Y sudah ya, huruf Y. Aduh, huruf J sudah. Ini muncul lagi. Oke, ini ada huruf B. B. Ya. The last one. J lagi. Wah, J-nya muncul lagi. Aku butuh satu lagi yang beda. Ya, A-nya muncul lagi. Baiklah. L. Huruf L ya. Oke. Enough. Sekarang tempat ya, wilayah. Mungkin berkaitan sama dia atau kamu atau kalian atau beberapa. Bisa ya pernah ke sini tempatnya atau pengen ke sini tempatnya atau ada kaitannya lah gitu. Entah pengen ke sini kah atau dari sini pernah ke sini. Lampung. Oke. Eropa, Europe. Pengen ke sini kah? Ada Bekasi. Gorontalo. Palembang. Oke. Medan. Wah. Oke. Bogor. Oke lah. Kalimantan. Aceh. Amerika, USA. Ada Lombok. Jambi. Oke. Malaysia. Jepang. Malang. Wah, Bandung. Turki. Afrika. Oke. Semarang. Lampung udah ya. Oke, Lampung lagi. Ini ada Kediri ya. Oke. Ada Australia. Ada Solo. Pontianak. Makassar. Oke, Jambi tadi udah ya. Ini Jambi muncul lagi. Ada Jakarta. The last one, Palu. Oke. Enough. Jadi sampai sini dulu ya, kakak, tante, om. Mungkin beberapa aja yang cocok. Bisa terbolak-balik energinya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih loh udah nonton video ini. Ya. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.